Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan bahas tentang lab 25, yaitu tentang extended access list. Jika sebelumnya kita bahas tentang standard access list, sekarang kita akan bahas tentang extended. Nah, standard access list ini merupakan bagian yang lebih kompleks dan detail dari access list. Dengan menggunakan standard access list, kita dapat melakukan filter pada destination protokol maupun port number dan lainnya. Dan dapat dikatakan extended access list ini merupakan access list yang lebih spesifik atau yang lebih detail daripada standard access list. Dan di sini ada topologi extended access list yang akan kita gunakan sama seperti topologi sebelumnya. Dan tujuan akhir kita itu agar IP 191.1.1.3 tidak bisa ping ke server, dan IP 191.1.3 tidak dapat akses HTTP atau TCP port 80. Jadi di sini salah. Di sini 1.2 itu deny ping, yang 1.3 itu deny HTTP. Berarti yang 1. Oke. Topologi sama seperti sebelumnya. Nah, sebelum kita konfigurasikan ACL-nya atau access list-nya, terlebih dahulu kita pasang IP address pada setiap interface dan menyalakan port dan menyalakan setiap portnya. Jika sudah, jangan lupa untuk switch ke router itu harus diterang, dan itu wajib ya. Oke, langsung aja. Ini ada terang pada switch 1, yaitu interface FA01. Switch port mode terang, kita ngeterang ya. Kita menyalakan mode terang pada switch yang menuju ke router. Jika sudah, berikutnya kita masang IP address pada router 1. Interface range FA00 sampai 1. Shutdown, dinyalakan interface-nya. Kemudian jika sudah dinyalakan, lalu kita pasang IP address-nya. Di sini ada IP address interface FA00, IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian berikutnya ada interface FA01, yaitu dengan IP address 192.168.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Jika sudah, kita lanjut ke router 2. Nah, di sini router 2 kita nyalakan juga interface terlebih dahulu. Kita masuk interface-nya, interface range FA00 sampai 1, no shutdown. Jika sudah, lalu kita masuk ke interface dan menambahkan IP address. Yang pertama ada interface FA00 dengan IP address 192.168.10.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Jika sudah, kita lanjut ke interface berikutnya, itu ada interface FA01 dengan IP address. Ini interface yang mengarah ke server. Di sini ada IP address 192.168.100.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Dan jika sudah, karena antar router kita memiliki network yang berbeda, maka kita harus mengrouting terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melakukan routing dengan dynamic AGRP. Langsung saja ke router pertama, root AGRP 10. Kita matikan dulu auto sumbernya. Lalu jika sudah, maka kita daftarkan network yang dimiliki oleh si router. Router 1 memiliki 2 network. Di sini kita daftarkan network pertama, network 192.168.1.0. Berikutnya ada network 192.168.10.0. Jika sudah, kita lanjut ke router 2. Router 2 memiliki 2 network juga. Jadi langsung kita konfigurasikan saja untuk AGRP-nya. Di sini ada root AGRP 10, no auto summary untuk matikan auto summary-nya.
Jika sudah, lalu kita daftarkan network yang dimiliki. Nah, router 2 memiliki dua network juga. Di sini ada network 192.168.10.0. Berikutnya ada network 192.168.100.0. Nah, setelah mengkonfigurasikan IP address, kita dapat memulai dengan mengkonfigurasikan ACL extendednya. Untuk klien dengan IP 192.168.1.2 itu di deny ping ya, di block akses ping. Dan untuk klien yang 192.168.1.3 itu kita deny atau kita blokir HTTP-nya, port TCP 80-nya. Nah, kita akan melakukan konfigurasi extended list dengan router yang paling dekat dengan source, yaitu router 1. Karena router 1 paling dekat dengan source atau si IP ini. Nah, langsung saja akses list 100. Di sini karena yang tadi bilang ya, dimulai dari 100 sampai 199. Nah, di sini kita pertama dari angka 100 saja. Akses 100 deny ICMP, ini blokir ICMP dengan host 192.168.1.2 dan host terakhir ini 100.100.102. Kok hostnya dua kali, maksudnya apa? Di sini saya bacakan ya, akses list 100, ini akses list yang 100. Habis itu diblokir ICMP-nya dengan klien. Ini IP klien yang diblokir untuk diblokir ICMP-nya. Dan berikutnya ini ada tujuannya. Dia nggak bisa ngeping kemana, dia nggak akan boleh ping kemana gitu. Nah, berikutnya akses list 100 deny TCP dengan host 192.168.1.3, IP klien 192.168.1.3 dengan host atau tujuan 100.100.102, EQ 80, ini maksudnya port 80. Jadi protokol TCP port 80 di deny dan di deny untuk host atau klien IP ini untuk ke IP 100.100. Jika sudah, di sini berikutnya kita konfigurasikan akses list 100 permit IP ini. Di sini kita permit semua IP kecuali IP ini yang kita blokir tadi. Nah, jika sudah, sekarang kita coba lihat di show access list. Nah, di sini terlihat extend API access list 10 deny ICMP host 192.168.1.2 dengan host 100.100.2. Jadi di sini diblokir ICMP-nya dari IP client ini ke IP sekian. Dan yang kedua ini ada deny TCP dengan IP client 1.3 dan untuk tujuannya yaitu ke 100.100.2. EQ UWWW. Ini maksudnya port HTTP-nya ya. Jadi dia nggak bisa googling lah istilahnya. Googling dengan HTTP. Nah, jika udah, protokol ini mengizinkan akses kepada semua IP host jenis. Lalu ini IP-nya, source address, alamat asal, 100.100.2 itu destination-nya atau si IP si server yang tujuannya itu. Dan EQ80 ini HTTP untuk khususan port dalam TCP atau UDP. Jadi pakai EQ80. Jadi sini EQ itu kayak nunjukin nih port segini, port 80. Nah, setelah kita membuat perintah access list, selanjutnya yaitu untuk menerapkan perintah access list pada interface yang terdekat, yaitu interface F100. Dikarenakan kita menggunakan F100, maka penempatan access list yang digunakan adalah in. Sini interface 101 IP access group 100 out. Oh, di sini saya pakai out ya. Kalau pakai in di sini interface-nya F100 dan di sini ditulis in juga. Untuk verifikasi kita dapat melakukan tes ping.
Nah, ketika di ping dari IP yang diblokir tadi, di sini kan klien 1.1.2 itu kan diblokir pingnya. Jadi ketika di ping dia request timeout atau telah terblokir. Dan untuk yang 1.2 ketika dia buka web atau yang HTTP itu per 80 dia bisa. Nah, sekarang kebalikannya, coba kita cek IP client 1.3, kita ping ke server 102, dia terlihat berhasil. Dan untuk ketika membuka HTTP, dia request timeout, artinya telah terblokir. Dan ya, sekian untuk lab extended access list. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.